Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Akul Kiki Ferdiwan dengan NIM 2407111000343. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review yaitu Kopi Toraja sebagai salah satu produk unggulan Indonesia yang telah dikenal hingga ke pasar internasional. Ketika kita mendengar kata kopi, mungkin sebagian besar dari kita langsung membayangkan minuman yang menemani kita saat belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar berbincang dengan bersama teman-teman. Namun, di balik secangkir kopi yang kita nikmati, terdapat proses yang panjang yang melibatkan kerja keras petani, strategis pemasaran, inovasi bisnis, hingga perlindungan hukum. Salah satu kopi di Indonesia yang berhasil membangun reputasi tersebut adalah Kopi Toraja. Kopi ini tidak hanya dikenalkan rasa yang khas, tetapi juga karena mampu menjadi identitas daerah serta memiliki ekonomi yang tinggi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mengenai sejarah Kopi Toraja, strategis branding yang digunakan, analisis kewirausahaan, hingga aspek hukum yang berkaitan dengan produk tersebut, serta peluang bisnis yang dapat dikembangkan di masa depan nanti. Baik, selanjutnya kita masuk dalam profil singkat Kopi Toraja. Kopi Toraja merupakan kopi yang berasal dari Tanah Toraja dan Toraja Utara yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung budidaya kopi, seperti tanah vulkanik yang subur, curah hujan yang cukup, serta ketinggian antara 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi jenis kopi yang paling terkenal di daerah ini adalah kopi Arabica. Dan Kopi Toraja telah diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa. Keberhasilan Kopi Toraja di pasar internasional menunjukkan bahwa produk lokal Indonesia mampu bersaing secara global apabila dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk dalam sejarah Kopi Toraja. Budidaya kopi di Toraja dimulai sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19. Pemerintah kolonial melihat bahwa wilayah Toraja memiliki kondisi alam yang sangat cocok untuk pertumbuhan kopi. Seiring waktu berjalan, masyarakat Toraja mulai mengembangkan keterampilan dalam membudidayakan serta mengolah kopi. Pengetahuan tersebut diwariskan secara temurun-temurun hingga kualitas kopi tetap terjaga hingga saat ini. Melalui kerja keras para petani dan pelaku usaha, Kopi Toraja akhirnya dikenal sebagai salah satu kopi premium di Indonesia. Keunggulan Kopi Toraja. Kopi Toraja memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, aroma yang khas. Kopi Toraja memiliki aroma rempah-rempah yang unik dan mudah dikenali. Kedua, rasa yang seimbang. Perpaduan rasa pahit dan tingkat keasaman yang tidak terlalu tinggi membuat kopi ini nyaman dinikmati. Ketiga, bodi yang kuat. Tekstur kopi yang tebal memberikan sensasi rasa yang lebih kaya. Dan keempat, aftertaste yang sangat panjang. Rasa yang tertinggal setelah diminum cukup lama sehingga memberikan pengalaman tersendiri bagi penikmat kopi. Dan yang terakhir yaitu reputasi internasional. Kopi Toraja telah dikenal dan dipasarkan di berbagai negara. Analisis STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi adalah cara perusahaan mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Pada Kopi Toraja, konsumen berasal dari berbagai kalangan, terutama orang dewasa yang menyukai kopi berkualitas dan memiliki minat terhadap produk premium. Selain itu,
Kopi Toraja juga diminati oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, targeting. Target pasar Kopi Toraja adalah pecinta kopi, pemilik kedai kopi, hotel, restoran, serta konsumen yang lebih mengutamakan kualitas dan cita rasa dibanding harga yang murah. Dengan kata lain, Kopi Toraja menyasar konsumen yang mencari pengalaman menikmati kopi yang lebih istimewa. Ketiga, positioning. Kopi Toraja mempromosikan dirinya sebagai kopi premium khas Indonesia yang memiliki cita rasa unik dan kualitas yang tinggi. Dengan posisi tersebut, Kopi Toraja mampu membangun citra sebagai salah satu kopi terbaik dimiliki Indonesia. Baik, selanjutnya analisis bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan kopi berkualitas tinggi dengan karakteristik rasa yang khas. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik utama Kopi Toraja di mata konsumen. Kedua, price. Harga Kopi Toraja cenderung lebih tinggi dibanding kopi biasa. Hal ini disebabkan oleh kualitas bahan baku, proses pengolahan, serta reputasi yang telah dimiliki brand tersebut. Place. Kopi Toraja dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi, seperti toko oleh-oleh, supermarket, kedai kopi, hingga platform penjualan online. Selain itu, produk ini juga dipasarkan ke berbagai luar negeri melalui kegiatan ekspor. Dan keempat, promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial, festival kopi, pameran produk kopi, serta kerjasama dengan berbagai pelaku usaha. Strategi promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan Kopi Toraja kepada lebih banyak konsumen. Analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Kopi Toraja memiliki cita rasa yang khas, kualitas yang baik, serta reputasi yang sudah dikenal hingga tingkat internasional. Hal ini menjadi keunggulan utama dalam menarik minat konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk Kopi Toraja ini masih dipengaruhi oleh kondisi alam dan hasil panen. Selain itu, harga yang relatif tinggi membuat tidak semua kalangan dapat menjangkaunya. Dan ketiga, opportunity atau peluang. Meningkatkan tren konsumsi kopi dan berkembangnya bisnis kedai kopi membuat peluang besar bagi pemasaran Kopi Toraja. Peluang ekspor juga masih sangat menjanjikan. Dan keempat itu ada threat atau ancaman. Persaingan dengan produk kopi di daerah lain serta memungkinkan terjadinya pemalsuan produk menjadi tantangan yang lebih perlu dihadapi oleh pelaku usaha Kopi Toraja. Baik, kita masuk dalam aspek hukum. Dalam menjalankan usaha, aspek hukum merupakan hal yang penting. Yang pertama itu perlindungan merek. Dalam hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perlindungan merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek, mencegah penggunaan merek tanpa izin, serta melindungi identitas suatu produk agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua itu indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang memiliki kualitas tertentu karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Dalam kasus Kopi Toraja, nama daerah menjadi bagian penting untuk menunjukkan kualitas dan reputasi produk. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk menjaga keaslian produk serta melindungi kepentingan para petani lokal. Dan yang ketiga, perlindungan konsumen. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar mengenai produk, mendapatkan jaminan kualitas,
serta memperoleh perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan. Selanjutnya, peluang usaha kopi Toraja. Melihat perkembangan industri kopi di saat ini, Toraja memiliki peluang usaha yang sangat besar. Beberapa peluang yang dapat dikembangkan antara lain: yang pertama, membuka kedai kopi dengan konsep khas Toraja. Kedua, menjual kopi kemasan melalui marketplace. Ketiga, mengembangkan wisata edukasi kopi. Keempat, menjalin kerjasama dengan hotel dan restoran. Kelima, melakukan ekspor ke pasar internasional. Peluang ini menunjukkan bahwa sektor kopi masih prospek yang menjanjikan bagi para wirausahawan. Demikianlah presentasi mengenai review brand kopi Toraja yang saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya membangun sebuah brand, memahami strategi kewirausahaan, serta menyadari pentingnya perlindungan hukum dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.